Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Pada video ini aku mau coba bongkar HP Oppo F11 6/128 distributor ya. Aku beli HP ini dengan harga 1,4 jutaan di sebuah toko online dan kata penjualnya ini HP baru ya. Jadi aku akan coba bongkar dan kita buktiin bareng-bareng apakah ini benar-benar HP baru atau enggak ya. Jadi di sini udah aku siapin juga alat-alat untuk bongkarnya, yaitu heat gun dan juga obeng dan cutter, dan ini alat-alat untuk bongkar ya. Dan di sini bisa dilihat ini HP-nya masih ada segel distributornya. Jadi segelnya ini belum aku otak-atik ya. Jadi masih segel kayak gini. Dan kita mau rusakin dulu segelnya biar nanti enak buang bongkarnya ya. Jadi kita lepasin dulu segel-segelnya ini ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai bongkar ya. Jadi bongkarnya itu kita panasin dulu belakangnya ini pakai heat gun biar lemnya ini meleleh dan enak untuk dibukanya ya. Oke, jadi di sini langsung aja aku mulai panasin belakangnya ya biar enak dibuka dan langsung aja. Jadi ini dipanasinnya jangan pakai suhu yang terlalu tinggi ya, pakai suhu yang sedang aja. Dan jangan lama-lama, nanti takutnya casingnya malah mengelupas ya atau mengkerut ya. Jadi pakai suhu yang sedang dan jangan lama-lama. Oke. Oke, jadi ini udah kebuka ya tutup belakangnya atau backdoornya ini. Jadi ini lemnya tadi rekat banget. Aku panasin sampai berkali-kali ya, sampai 3 kali atau 4 kali tadi aku melakukan pemanasan ya. Lemnya itu susah banget untuk ngelupasnya ini, nggak tahu pakai lem HP atau lem apa ya. Karena warnanya ini beda, ada yang putih, ada yang hitam ya, bisa dilihat ada yang putih, ada yang hitam. Jadi ini lemnya aku rasa double-double, jadi ini susah banget untuk dilepasinnya ya. Oke, jadi kita lepasin dulu untuk soketnya ini ya. Jadi kita perlu ngelepasin satu baut di sini untuk bisa ngelepasin soket dari fingerprintnya ya. Oke, jadi kita lepasin dulu satu bautnya ini. Oke, dan ini udah aku lepasin ya. Dan kita lepasin dulu untuk soket fingerprintnya ini, jadi biar enak untuk dilepas backdoornya ya. Oke, jadi kayak gini. Nah, bisa dilihat ya kayak gini ya. Oke, jadi kameranya ini nempelnya sama bagian tulangan ini ya, bagian frame ini ya, bukan nempel sama bagian backdoornya. Ya kebanyakan sih nempelnya sama backdoor, tapi ini nempelnya sama tulangan ya, nggak sama backdoor. Jadi kayak gini ya. Jadi kita akan coba lihat mesinnya kayak gimana ya. Nah, kita akan coba lihat mesinnya kayak gimana. Kita perlu ngelepasin banyak banget baut-baut ini ya, di atasnya sini dan di bawahnya sini banyak banget baut. Jadi kita perlu lepasin semua ya. Oke, jadi kita mulai lepasin. Oke, sambil ngelepasin baut-bautnya, di sini aku mau kasih komen ya. Jadi aku zoom dulu biar kelihatan. Jadi ini HP-nya udah nggak segel ya. Nih, udah nggak segel, di bawah nggak ada segel dan di atas ini juga nggak segel ya. Cuma ada bekas-bekas segel Oppo kayak gini tapi udah rusak. Jadi ini artinya HP-nya ini pernah dibongkar ya. Jadi HP-nya ini artinya pernah dibongkar. Jadi ini bukan HP baru kalau kayak gini. Dan ini jelas-jelas bukan HP baru ya. Oke, jadi kita lanjutin nyompotin bautnya. Oke, jadi di sini aku udah selesai ngelepasin baut-bautnya ya. Dan kita jangan lupa untuk ngelepasin SIM tray-nya ini ya, karena ini nanti kalau nggak dilepasin bisa patah ya. Oke, jadi kita lepasin dulu SIM tray-nya. Oke, dan setelah SIM tray-nya kelepas, selanjutnya kita lepasin dulu frame sampingnya ini ya. Kita lepasin pakai kuku kayak gini ya. Kita puterin kayak gini sampai lepas ya. Oke, jadi pelan-pelan kita puter-puterin kayak gini ya. Oke, jadi bagian yang tepi-tepi ini agak susah ya, berat. Nah, kayak gini. Nah, pokoknya kita putar kayak gini sampai muter dan kelepas semua ya. Oke, dan ini udah. Tinggal pojok satu lagi. Nah, yang pojok satu lagi ini agak susah sih, bautnya nih nggak mau kelepas ya. Oke, dan ini bautnya udah kelepas ya. Jadi ini agak susah gara-gara bautnya nih tertempel lem ya, jadi nggak susah untuk naiknya. Nih aku putar-putar kayak gini malah lemnya ikut muter sekalian. Nah, jadi ini bautnya udah kelepas ya. Oke, kayak gini dan kita lepasin ya. Nah, ini udah kelepas semua. Oke ya. Nah, kayak gini. Jadi ini lemnya sampai dalam ya, gila sih. Harusnya lemnya itu di luar aja, tapi ini sampai dalam sini lemnya. Pantesan aja susah ya. Oke, jadi mesinnya kayak gini. Aku fokusin dulu ya.
Nih mesinnya kayak gini, dan kita bisa lihat ini nggak ada tulisan-tulisan Cinanya ya. Jadi ini mesinnya masih bagus, nggak banyak tulisan Cina. Oh, ada tulisan Cina tapi di sini tertutup sama hitam-hitam ini ya tulisannya. Ya, jadi pinter nih yang refurbish nih. Tulisan-tulisan Cinanya ditutupi pakai hitam-hitam nih, bisa dilihat ya. Ini agak transparan, agak kelihatan dikit ada tulisan-tulisan Cinanya juga. Ya ini pinter sih untuk mengakali ya, untuk mengakali biar nggak kelihatan kalau udah diservis ya. Tulisan-tulisan Cinanya ditutupi pakai hitam-hitam nih. Oke, jadi kita coba lihat bawah mesinnya itu kayak gimana ya. Jadi kita perlu lepasin juga untuk soket-soketnya ini. Jadi ini ada 4 soket, kita lepasin semua ya di sini. Oke, kita lepasin dulu soket-soketnya ini semua. Oke, dan kayak gini ya. Maaf ya kalau di sini agak sedikit berisik ya, karena ada suara deruk angin juga dan banyak motor-motor lewat. Oke, jadi ini udah aku lepasin soket-soketnya, dan selanjutnya kita tinggal buka mesinnya ya. Tapi jangan lupa lepasin juga antenanya ini ya. Ini soket antenanya jangan lupa dilepasin, dan ada satu baut lagi yang perlu kita lepasin, ya ini baut kunciannya ya. Baut kuncian mesinnya ada satu, jadi kita perlu lepasin juga. Jangan langsung dipaksa ya, nanti kalau nggak lihat baut ini tiba-tiba kalian paksa congkel, nanti mesinnya patah pula. Oke, jadi ini udah kebuka ya. Oke, jadi ini baut kunciannya udah kebuka ya, dan selanjutnya kita tinggal lepasin aja mesinnya ya. Kita lepasin dari bawah sini aja ya. Oke, kayak gini. Nah, kita lepasin mesinnya. Nah, dan mesinnya kayak gini, dan bagian belakangnya kayak gini ya. Jadi belakangnya ini masih rapi juga, masih rapi, dan kameranya juga masih ada kayak gininya. Ini masih bagus ya. Kalau kameranya nggak ada kayak gininya biasanya udah nggak bagus ya, karena udah bekas dilepasin ya untuk kayak gininya. Dan kita lihat bagian depannya masih bagus, cuman tadi ditutup-tutupi pakai hitam-hitam ini biar kelihatan mulus ya. Padahal ini aslinya nggak mulus, ini ada tulisan-tulisan Cinanya juga, ini transparan ya. Kalau dilihat dengan mata telanjang ini kelihatan, kalau kayak gini kelihatan juga sih, tapi nggak terlalu seberapa kelihatannya ya. Dan yang aku sayangin sama HP ini yaitu di bagian lampu flashnya ya. Jadi lampu flashnya ini nggak bagus sih kalau menurutku, karena bodinya ini ya, mungkin karena bodinya ini, jadi lampu flashnya ini kalau buat foto malah bikin ngeblur kamera, karena cahayanya ini bocor ke atas ya, dan menutupi lensa kamera ini jadi bikin blur. Dan ini dia HP-nya itu sebenarnya masih bagus banget yang ini untuk Oppo F11 ini ya, masih bagus banget sih, ini nggak jelek-jelek banget kayak R15 kemarin itu jelek banget, tapi yang ini lumayan bagus. Yang lebih parah lagi aku bongkar Oppo A3s 6128 itu mesinnya memang parah banget ya. Oke, tapi ini mesinnya masih bagus jujur aja. Baterainya nggak bener-bener baru juga, udah lama, karena ini udah lecet-lecet banget kayak gini ya baterainya. Ini bisa dilihat ada yang udah pudar-pudar kayak gini. Kalau baterainya masih baru itu ya pasti bagus lah baterainya, mulus kayak gitulah. Oke, dan gitu aja ya untuk video kali ini. Jadi ini intinya masih bagus banget untuk HP Oppo F11 distributor ini. Ini nggak kayak HP-HP yang murah-murah lainnya sih, ini lumayan bagus. Tapi ya ada kelemahannya juga, untuk HP distributor itu biasanya di bagian LCD nggak ori ya. Biasanya sih kebanyakan ya 90% itu LCD-nya nggak ori. Dan gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih ya.